Iran kini menjadi ujian nyata bagi strategi perang hemat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam dokumen strategi pertahanan nasional terbaru, Washington menegaskan tidak lagi ingin terjebak dalam perang panjang dan mahal di luar kepentingan inti nasional. Namun meningkatnya tekanan militer dan tuntutan keras AS terhadap Iran justru menguji konsistensi strategi tersebut. Mengapa bisa begitu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran kini menjadi ujian paling nyata bagi strategi pertahanan nasional atau yang disebut National Defense Strategy (NDS) 2026 Trump. Untuk pertama kalinya sejak dirilis akhir Januari 2026, doktrin pertahanan baru AS langsung diuji krisis besar yang berpotensi menyeret Washington ke konflik berkepanjangan di Timur Tengah, kawasan yang justru ingin dikurangi keterlibatan militernya. NDS 2026 lahir dari pengakuan terbuka bahwa kapasitas militer AS tidak lagi tanpa batas. Dalam analisis President Council on Foreign Relations (CFR) Michael Froman, dokumen ini disebut dibangun di atas kesadaran akan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini mencakup anggaran, kesiapan personel, dan kemampuan industri pertahanan AS untuk menopang banyak perang besar sekaligus. Karena itu, strategi Trump menekankan penghematan kekuatan militer dan pengetatan prioritas global. Menurut Froman, terdapat 3 pilar utama dalam NDS Trump. Pertama, rasionalisasi postur militer AS di seluruh dunia dengan mengurangi komitmen yang tidak dianggap vital bagi kepentingan inti nasional. Kedua, pemusatan sumber daya yang tersisa untuk pertahanan dalam negeri dan dominasi AS di belahan barat. Ketiga, pergeseran beban keamanan kepada para sekutu, terutama di Eropa dan Indo-Pasifik, yang selama ini sangat bergantung pada payung militer AS. Strategi ini menandai perubahan penting dalam cara Washington memandang ancaman global. Dalam NDS 2026, China tidak lagi secara eksplisit diposisikan sebagai musuh utama yang harus dihadapi melalui dominasi militer langsung. Indo-Pasifik pun tidak lagi disebut sebagai panggung perang paling krusial. Sebaliknya, AS hanya menargetkan decent peace atau perdamaian yang layak, yaitu keseimbangan kekuatan minimum untuk mencegah satu negara mendominasi kawasan tanpa melibatkan AS dalam konflik terbuka. Dalam kerangka ini, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan didorong untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sendiri. Di Eropa, pesan Trump lebih gamblang, yaitu keamanan kawasan adalah tanggung jawab negara-negara Eropa dengan dukungan AS yang semakin terbatas. Michael Froman menilai ini bukan isolasionisme, melainkan penataan ulang prioritas agar AS tak kembali terjerat perang mahal seperti di Irak dan Afghanistan. Namun, pendekatan hemat perang tersebut kini berbenturan langsung dengan dinamika Iran. Di tengah tekanan politik dan keamanan, Trump melayangkan ancaman militer terbuka dengan mengerahkan gugus kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah. Trump juga menyebut kemungkinan serangan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan operasi militer sebelumnya. Washington pada saat yang sama mengajukan tuntutan maksimal kepada Teheran. Tuntutan itu mencakup penghentian total program nuklir Iran, pembatasan pengembangan rudal balistik, serta pemutusan dukungan terhadap kelompok proksi. Bahkan dalam sejumlah pernyataan, opsi perubahan rezim tersirat sebagai bagian dari tekanan strategis terhadap Iran. Bagi Iran, menerima tuntutan tersebut berarti melepas hampir seluruh instrumen pertahanan dan daya tawar strategis yang selama ini menjadi fondasi keamanannya. Namun bagi AS, mendorong eskalasi terhadap Iran membawa risiko besar. Konflik dengan Teheran berpotensi berkembang menjadi perang regional berkepanjangan, melibatkan banyak pihak, menyerap sumber daya militer besar, serta mengalihkan fokus AS dari agenda utama NDS Trump. Di titik inilah, menurut Michael Froman, kontradiksi utama strategi pertahanan Trump terlihat jelas. Doktrin resmi menyerukan penghematan kekuatan dan penghindaran perang panjang, namun pendekatan terhadap Iran justru membuka skenario yang bertolak belakang. Iran bukan sekadar isu Timur Tengah, melainkan batu uji paling nyata apakah strategi pertahanan nasional Trump dijalankan konsisten atau dikorbankan demi tekanan geopolitik. Terlepas dari dinamika di luar negeri, NDS 2026 menegaskan prioritas utama pertahanan AS adalah perlindungan langsung terhadap tanah air. Fokus ini meliputi pengamanan perbatasan, penangkalan serangan cyber, ancaman narkoterorisme,
serta modernisasi sistem pertahanan udara dan nuklir. Dokumen ini juga menekankan kebangkitan kembali doktrin Monroe dalam versi modern. Belahan barat ditempatkan sebagai kawasan strategis inti, di mana AS menoleransi semakin sedikit campur tangan kekuatan eksternal dan siap bertindak tegas terhadap ancaman di sekitarnya. Dalam bidang industri pertahanan, NDS menyebut kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi kapasitas produksi senjata AS. Tujuannya adalah menjadikan AS kembali sebagai gudang senjata dunia yang mampu menopang perang jangka panjang jika dipaksa, namun tanpa harus terlibat di banyak front sekaligus. NDS juga secara tegas meninggalkan pendekatan nation building dan intervensi ideologis. Washington tak lagi menargetkan pembentukan demokrasi atau perubahan tatanan politik negara lain, kecuali jika berdampak langsung terhadap keamanan nasional AS. Terakhir, dokumen ini menekankan restorasi warrior ethos di tubuh militer AS. Militer diposisikan kembali sebagai alat tempur untuk memenangkan perang, bukan sebagai instrumen sosial atau diplomasi jangka panjang. Setiap keputusan akan berdampak luas bukan hanya bagi dua negara, tapi juga bagi keamanan regional dan global. Arah langkah yang diambil akan menentukan apakah ketegangan bisa dikendalikan atau justru meluas. Situasi ini menunjukkan strategi apapun tetap memiliki risiko dan konsekuensi jangka panjang. Pantau terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.